Halo semuanya, hai, kembali lagi sama Miu Ansa. Sekarang kita bahas soal dari kalian lagi nih. Ini ada soal dinamika rotasi dan kesetimbangan. Kita langsung aja, let's go. Nomor 1, di sini ada balok yang disimpan di atas papan gitu ya. Kita baca satu-satu dan tulis diketahuinya. Diketahui balok bermasa 5 kg, kita tulis massa balok atau MB 5 kg. Terus diletakkan di atas papan pada jarak 3 m dari titik A. Oke, kita gambar dulu nih. Kalau misalkan di fisika jangan sungkan untuk menggambar di gambarnya ya. Takutnya lupa ini posisinya di mana, jaraknya berapa, kayak gitu. Jika massa papan adalah 1 kg, kita tulis dulu MP berarti ya 1 kg. Dan panjang papan 10 meter, berarti ini dari sini sampai sini itu 10 meter. Besar gaya normal pada titik A dan B berturut-turut adalah, oke berarti nanti ditanyakan ya, NA-nya berapa, NB-nya berapa. Oke, sekarang kita jawab. Teman-teman, karena ini soalnya dinamika rotasi dan kesetimbangan, terus kita cari gaya normal, gaya normal di titik A, gaya normal di titik B, dan bendanya apakah ini kira-kira akan berputar atau tidak? Tidak, berarti di sini posisinya lagi setimbang ya. Setimbang rotasi. Kalau misalkan setimbang rotasi, nanti dia itu persamaannya kayak gimana? Sigma tau sama dengan 0, atau jumlah dari seluruh momen gayanya, jumlah dari seluruh torsinya itu sama dengan 0, kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang mau kita cari, yaitu mencari gaya normalnya gitu ya. Lalu pakai cara setimbang rotasi yang sigma tau sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita uraikan semua gaya yang bekerja pada sistem ini gitu ya. Yang ada di gambar. Oke, sekarang kita ke baloknya nih. Baloknya dia punya massa, berarti punya gaya apa nih ya kira-kira yang pasti dimiliki benda bermassa yang berada di medan gravitasi? Yap, betul. Itu gaya berat. Kita tulis dulu WB. Terus di sini ternyata papannya memiliki massa. Maka nanti akan ada gaya berat papan yang letaknya di pusat massa papan. Dimana sih masanya itu, si massa papan ini terkonsentrasi di satu titik, yaitu di tengah. Kalau misalkan ini panjangnya 10 meter, berarti pusat massanya di setengahnya dari 10, yaitu 5 meter. Oke, kita gambar dulu nih. Ada, gaya berat papan. Lalu kita lihat deh. Nah, ini yang titik A. Nanti di sini ada gaya normal gitu ya, karena dia bersentuhan nih papan sama si tiangnya ya, yang menahan dia agar tidak jatuh gitu. Terus di titik B juga ada gaya normal B, dia kontak sama tiang B kayak gitu. Ini NA, ini NB. Nah, oke, apakah ada gaya lain lagi? Udah ya? Sip, sekarang kita lanjut ke perhitungan. Nah, kita cek satu-satu. Sekarang kita ceknya itu porosnya di titik, karena kita mau cari NA dulu, berarti porosnya kita simpan di titik B. Poros di titik B agar nantinya semua gaya-gaya yang ada di poros itu tidak masuk ke perhitungan. Kayak gitu. Jadi nanti
Gaya normal B itu tidak masuk ke perhitungan karena gayanya ada di poros ya. Jadi gaya apa aja nih yang bekerja? Ada, langsung kita tulis lagi di sini. Sigma tau sama dengan 0. Ada gaya normal A, berarti kalau misalkan, oh iya kalian harus ingat juga ininya nih, kalau dia berputar berlawanan jarum jam, positif. Kalau dia searah jarum jam, itu negatif, oke? Sekarang kita lihat. Di sini NA-nya, NA dia gayanya itu kesini kan ya. Berarti ini porosnya ada di B, maka dia berputarnya searah jarum jam. Berarti nanti di sini min torsi akibat titik A, kayak gitu. Terus kita cek yang WB, gaya berat B, balok. Nah, karena dia di sini nih arahnya ke bawah, porosnya di B, berarti kan kesini muternya set gitu. Berarti berlawanan jarum jam, jadinya positif torsi B. WP juga sama ya berputarnya, jadi di sini positif juga. Sama dengan 0 gitu. Setelah kayak gini, kita tulis lagi jadi TB plus torsi ya, torsi tau B ditambah tau P sama dengan torsi A nya kita biar jadi positif juga, kita pindah ruas ke kanan ya, biar hilang di ruas kiri harus kita apakan? Harus kita tambah torsi A di kedua ruas. Jadi nanti di sininya tambah torsi A gitu. Nah, sekarang masuk ke rumus torsi. Apa ya rumus torsi itu? Rumus torsi adalah torsi sama dengan gaya dikali R ya, jarak dari gaya tersebut tegak lurus ke poros, kayak gitu ya. Ingat enggak? Harus diinget-inget ya, ini gaya dikali jaraknya, lengan gayanya gitu ya. Sekarang kalau torsi B, kalau porosnya di sini nih NB, berarti torsi B itu jarak dari gaya B ya, gaya berat B ke porosnya berapa nih? Dari A ke balok itu 3 meter. Berarti jaraknya, jarak kita tulis di sini aja ya nih, RB gitu ya. Jarak berarti jarak dari balok ke poros B 10 meter dikurang 3 meter gitu ya, jadi 7 meter. Sekarang kita sekalian cari buat jarak P nya nih. Jarak P berarti karena dia titiknya di tengah-tengah, maka 1/2 kali 10 meter berapa tuh? 5 meter. Kalau misalkan jarak yang A, dia di sini di titik A ke poros B, betul, dia itu 10 meter kayak gitu. Setelah kita tahu semua yang diketahuinya, kita masukkan. Oh, apakah sudah? Nah, kita belum cari gaya beratnya ya. Kita cari dulu rumus gaya berat itu apa ya? W sama dengan M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Berarti nanti di sini WA-nya sama dengan WB, gaya berat baloknya sama dengan massa balok 5 dikali percepatan gravitasi. Kalau misalkan tidak tertulis di soalnya berapa percepatan gravitasinya, pakai 10 meter per second kuadrat ya. Jadi nanti di sini 10 sama dengan 50 Newton. Kalau WP-nya, karena di sini massa P-nya 1 dikali 10, jadi 10 Newton. Oke, kita sudah punya semua datanya. Kita kembali lagi ke perhitungan torsi.
Oke, torsi B. Kita buka nih torsi B-nya. Jadi torsi B berarti nanti di sini WB gaya yang bekerjanya kan gaya berat ya. Gitu, dikali RB ditambah WP dikali RP sama dengan NA dikali RA, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. WB-nya 50 dikali RB-nya 7 meter ditambah WP-nya 10 dikali RP-nya 5 meter sama dengan NA belum diketahui yang kita cari dikali RA-nya 10. Jadi berapa nih di sini? 50 kali 7 berapa? Ayo kita hitung dulu. Betul. Nanti di sini hasilnya 350 ditambah 10 kali 5 50. NA kali 10 yaitu 10 NA. Kita jumlahkan dulu yang ada di ruas kiri. 350 ditambah 50 yaitu 400. Terus di sini 10 NA. Nah, karena kita mau cari NA, 10-nya harus hilang dari ruas kanan ya. Berarti biar hilang harus diapain nih? Harus dibagi 10. Maka kita bagi 10 di seluruh ruasnya. Jadi nanti di sini yang di ruas kiri juga dibagi 10. Jadi NA-nya itu nilainya 40 Newton. Kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan cari NB, kita buat porosnya itu berada di titik A kayak gitu. Nanti langkahnya sama persis sama kayak di sini. Kita coba ya. Kita add dulu. Set. Nah, kita buat porosnya itu di A. Jadi nanti di sini tulisannya sama dengan 0. Gitu. Nah, yang ini guys, porosnya sekarang di A. Berarti nanti jarak-jaraknya juga baru lagi ya. Sekarang untuk perputarannya juga jadi baru lagi. Kayak gitu. Sekarang titik B nih, WB ini torsi B dia mutarnya kemana nih? Mutarnya searah kan ya. Jadi min WP juga dia ke sini. Ini kan porosnya di sini nih. Nah, WP juga mutarnya tuh ke sini. Searah jarum jam. Jadinya min kayak gitu. Jadi di sini min WB min torsi B min torsi P. Nah, kalau yang NB-nya dia berputarnya ke sini, set, berlawanan jarum jam. Jadi positif torsi yang B gitu ya, B besar ini titik B sama dengan 0 kayak gitu. Karena kita mau cari NB gitu ya. Nih, ini negatif-negatifnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini T B kecil ditambah T torsi ya, torsi P. Nah, untuk besar-besar ininya WP-nya masih sama ya. Di sini WB-nya 50 Newton. WP-nya itu 10 Newton. Nah, tapi jaraknya akan berbeda. Jaraknya RB jadinya dari sini ke sini. Berarti 3 meter. 3 meter. Nanti RP karena dia di tengah-tengah masih 5 meter. Jarak dari sini ke sini. Terus kalau NB titik B ke titik A berarti 10 meter nantinya. Jadi di sini RB sama dengan 10 meter.
meter. Jadi nanti hati-hati ya kalian ngerjainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Torsi B kita buka. Berarti nanti kan gaya yang bekerjanya itu gaya normal B ya. NB dikali RB sama dengan torsi B-nya. Gaya yang bekerja itu gaya beratnya WB dikali RB kecil ditambah WP dikali RP. Kayak gitu. Terus di sini kita masukin deh angka-angkanya. NB itu belum diketahui, yang kita cari dikali RB-nya 10 meter sama dengan WB-nya itu 50 dikali RB 3 ditambah WP-nya 10 dikali RP, RP-nya 5. Kita hitung NB kali 10 NB sama dengan 50 dikali 3 150 ditambah 10 kali 5 50 sama dengan 10 NB. 150 ditambah 50 jadi berapa hayo? Yap, betul 200 Newton. Jadi NB-nya kita hilangkan 10-nya, harus dibagi 10 ya. Kita bagi 10 di semua ruas. Jadi 100 bagi 10 Newton yaitu ini belum Newton ya. NB-nya 20 Newton gitu guys. Jadi jawabannya yang D. Kayak gitu deh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia soal berikutnya. Nah, kalau misalkan ada soal yang kayak gini, seperti biasa kita tulis lagi dulu. Diketahuinya apa? Ada 2 buah kawat baja. Digunakan untuk penopang batang dengan berat 80 Newton. Oh, berarti di sini berat papan ya, berat batang. W batang sama dengan 80 Newton. Panjangnya 2 meter, berarti dari A ke B itu tuh 2 meter. L ya panjang 2 meter. Jika berat seberat 240 Newton ditempatkan pada jarak 50 cm dari ujung kawat A. Oke, berarti nanti di sini ada berat tabung apa ya itu ya? Tabung sama dengan 240 Newton. Jaraknya 50 cm dari ujung kawat A. Oke, berarti nanti ini kan masih 50 cm ya. Kita ubah ke satuan internasional. Sentimeter ke meter berapa? Ayo, betul, dibagi 100 ya. Jadi berapa nih? 1/2 meter. Oke. Tentukan besar tegangan pada kawat B. Oke. Ini 1/2 meter, atau kalau kalian mau pakai desimal juga boleh ya. 0,5 meter. Sekarang kita uraikan semua gaya yang ada di sini. Ini masih sama ya. Mereka si benda yang ada di sini tuh setimbang rotasi. Berarti nanti si kawat baja, batangnya itu tidak berputar karena ditahan oleh kawat bajanya kayak gitu. Sekarang ada gaya apa aja nih digambar? Sip, si bebannya, nih tabungnya itu punya gaya berat ke sini, W tabung. Terus karena batangnya itu punya berat gitu ya, punya gaya berat, terus nanti disimpannya di mana gaya beratnya? Di pusat masanya. Tadi pusat massa batang itu di mana? Ayo, di tengah-tengah. Betul. Jadi nanti di sini nih, set ada W, B, kayak gitu. Terus akan ada gaya apa lagi nih? Ada gaya tegangan tali ya yang ini.
Di sini TA gitu. Di sini juga ada gaya tegangan tali B kayak gitu. Terus yang kita cari itu ditanyakannya apa nih? Ditanyakan ya tegangan pada kawat B. Bukan tegangan tali ya, tapi maksudnya mirip ya, tegangan pada kawat B, tegangan pada tali B. Konsepnya mirip. Karena kita mau cari yang ini, maka kita buat porosnya di titik A kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau cari TA, tegangan pada kawat A, buat porosnya itu di B kayak gitu. Nah, sekarang timbang rotasi tadi gimana ayo? Set gitu ya. Kayak gini. Jumlah dari seluruh torsi yang bekerja yang membuat benda atau si batang itu berputar sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita cek dulu jarak-jaraknya. Berarti karena dia porosnya itu di B, kita tulis dulu ya, takutnya nanti kalian lupa untuk menentukan jaraknya. Jadi tulis dulu poros di B kayak gitu. Nah, berikutnya kita cari jarak. Kan kita mau ada gaya yang ini ya, tegangan pada kawat B. Kok berarti porosnya di A ini? Salah. Nah, kan kita mau cari tegangan B, berarti nanti porosnya di A. Nah, nanti di sini jarak A-nya RA sama dengan 0,5 meter jarak dari RT. RT jarak tabung ya, yang 0,5 meter itu. Nah, jarak dari si tabung ini ke poros yang ini 0,5 meter. Terus si jarak yang B-nya setengah dari panjang batang. Berarti setengah dari mana panjang batangnya? 2 meter. Jadi setengah dari 2 meter. 1 meter kayak gitu. Nanti di sini B-nya itu yang besar, yang B titik B ya. Itu nanti 2 meter dari ujung ke ujung kan ya, set gitu. Lalu kita masuk deh ke perhitungan torsi. Untuk yang ini tabung, dia kan gayanya ke sini. Porosnya di sini, berarti dia memutarnya ke searah jarum jam. Kalau searah tadi gimana? Negatif ya. Negatif torsi T. Terus untuk yang batangnya juga sama ya. Negatif torsi B, karena dia berputarnya ke sini set gitu, searah jarum jam. Untuk yang B kesini kan ya, dia menahan, terus dia membuat agar si batang yang gak kesini, maka beri gaya kesini. Berarti gayanya tuh kan gini, berlawanan jarum jam. Jadi positif torsi titik B besar sama dengan 0. Oke, kita buat jadi positif semua ya. Torsi B sama dengan torsi T ditambah torsi B kecil. Jadi kita buka gaya yang ini, torsi B besar. Berarti nantinya jadi TB dikali RB sama dengan gaya yang bekerja pada TW, T dikali RT ditambah WB dikali torsi B. Torsi B RB. RB. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita hitung deh, kita masukin angkanya nih. Torsi ETB, tegangan pada kawat B, dikali RB-nya 2 sama dengan WT. 240 dikali 0,5 ditambah WB-nya 80 dikali 1.
Jadi berapa nih? TB kali 2, 2 TB. 240 dikali 0,5 atau dikali setengahnya. Berarti 120 ditambah 80 sama dengan 2 TB. 120 ditambah 80, 200. Jadi TB-nya kita hilangkan 2 dari ruas kiri, kita bagi 2 semua ya berarti. Jadi 200 dibagi 2. Jadi tegangan pada kawat B-nya 100 Newton. Gitu guys. Oke. Sip. Seperti biasa teman-teman, kalau ada soal yang mau ditanyakan, boleh banget hubungi ke DM Instagram aku atau ke email aku ya. Itu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.